Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Salam Saputra dari kelas TIA 22 dengan NIM 2205 1204034. Di sini saya akan menjelaskan komponen penyusun jaringan. Yang pertama, komponen dasar jaringan LAN. Yang pertama ada software, perangkat lunak jaringan, ada sistem operasi yaitu Windows, Linux, Unix, macOS, Android, iOS, dan lain-lain. Yang kedua ada driver. Selanjutnya ada hardware, perangkat keras jaringan, ada server, lalu workstation. Yang berikutnya ada alat jaringan yaitu NIC, switch, router, modem, access point, kabel UDP, fiber optik, hub, dan lain-lain. Ini adalah gambar cara kerja router, switch, hub di OSI layer. Router bekerja di layer network, sedangkan switch ada di OSI layer bagian data link, tapi di TCP masih masuk network interface, sedangkan hub masuk OSI layer bagian fisikal, tapi untuk TCP sama untuk switch masuk network interface. Selanjutnya hub vs switch vs router. Hub hanyalah sebuah konektor yang menghubungkan kabel yang berasal dari sisi yang berbeda. Tidak ada pemrosesan atau regenerasi sinyal. Ini adalah perangkat elektronik yang hanya beroperasi pada lapisan fisik model OSI. Hub juga dikenal sebagai repeater karena mengirimkan sinyal ke setiap port kecuali port tempat sinyal diterima. Selain itu, hub tidak terlalu cerdas dalam komunikasi dan pemrosesan informasi untuk lapisan kedua dan ketiga. Yang kedua ada switch. Switch adalah perangkat komunikasi point to point. Ini beroperasi pada lapisan data link model OSI. Ini menggunakan tabel switching untuk mengetahui tujuan yang benar. Pada dasarnya, ini adalah semacam bridge yang menyediakan koneksi yang lebih baik. Ini adalah jenis perangkat yang mengatur dan menghentikan koneksi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat itu. Yang ketiga ada router. Router adalah perangkat multiport dan lebih canggih dibandingkan dengan repeater dan bridge. Ini berisi tabel perutan yang memungkinkannya untuk membuat keputusan tentang rute, yaitu untuk menentukan mana dari beberapa jalur yang mungkin antara sumber dan tujuan yang terbaik untuk transmisi tertentu. Router bekerja pada lapisan jaringan ketiga dan digunakan di LAN, MAN, dan WAN. Ia menyimpan alamat IP dan memelihara alamatnya sendiri. Perbedaan hub vs switch vs router. Yang pertama, hub adalah perangkat lapisan fisik. Hub bekerja berdasarkan broadcasting. Hub adalah repeater multiport, di mana sinyal yang dimasukkan pada input port manapun muncul pada output semua port yang tersedia. Hub bukanlah perangkat cerdas yang mungkin menyertakan amplifier pada repeater. Yang kedua ada switch. Switch adalah perangkat lapisan tautan data link. Switch bekerja berdasarkan alamat MAC. Switch adalah perangkat komunikasi jarak jauh yang menerima pesan dari perangkat apapun yang terhubung dengannya dan kemudian mentransmisikan pesan hanya ke perangkat yang menjadi tujuan pesan tersebut. Yang ketiga ada router. Router adalah perangkat dari lapisan jaringan. Router bekerja berdasarkan IP address. Router membaca header paket yang masuk dan menuliskannya ke port yang dituju dengan menentukan rutenya. Router juga dapat melakukan penyaringan dan enkapsulasi. Router adalah perangkat yang lebih canggih dan cerdas karena dapat membaca alamat IP dan mengarahkan paket ke jaringan lain dengan alamat IP tertentu. Selain itu, router dapat membangun tabel alamat yang membantu dalam keputusan routing. Pengertian antara kabel UDP dan STP. UDP adalah jenis kabel twisted pair, singkatan dari unshielded twisted pair. Data dan suara ditransmisikan melalui UDP karena rentang frekuensinya cocok. Pada UDP, kabel grounding tidak diperlukan. Juga pada UDP lebih banyak perawatan yang tidak diperlukan sehingga hemat biaya.
Selanjutnya STP. STP juga merupakan jenis twisted pair yang merupakan singkatan dari shielded twisted pair. Pada STP, kabel grounding diperlukan, tetapi pada UTP, kabel grounding tidak diperlukan. Pada shielded twisted pair, diperlukan lebih banyak perawatan, oleh karena itu harganya lebih mahal daripada unshielded twisted pair atau UTP. Perbedaan utama antara kabel UTP dan STP. UTP dan STP adalah jenis kabel twisted pair, di mana UTP adalah jenis yang tidak berpelindung, sedangkan STP berpelindung. Untuk melakukan itu, foil logam atau jalinan jala digunakan. Yang kedua, UTP mengurangi crosstalk dan kebisingan dibandingkan dengan susunan paralel kabel, tetapi tidak terlalu banyak. Sebaliknya, STP mengurangi crosstalk, noise, dan gangguan elektromagnetik secara signifikan. Yang ketiga, kabel UTP mudah dipasang, sementara pemasangan kabel STP sulit karena kabelnya lebih besar, lebih berat, dan lebih kaku. Yang keempat, pengerjaan tidak diperlukan pada kabel UTP. Sebaliknya, kabel STP membutuhkan pentanahan. Kelima, kabel UTP tidak mahal, sedangkan kabel STP relatif mahal karena bahan tambahan dan manufaktur. Kesamaan antara kabel UTP dan STP. Kabel UTP dan STP menggunakan pasangan kabel tembaga yang dipilih untuk transmisi data. Kabel dipilih bersama untuk mengurangi interferensi dan crosstalk di antara pasangan. Yang kedua, kabel UTP dan STP umumnya digunakan dalam Ethernet dan aplikasi jaringan lainnya. Yang ketiga, kabel UTP dan STP dapat diakhiri dengan konektor yang sama seperti konektor RJ45. Yang keempat, kabel UTP maupun STP dapat mendukung berbagai standar jaringan termasuk Ethernet, Fast Ethernet, dan Gigabit Ethernet. Yang kelima, kabel UTP dan STP memiliki keterbatasan pada jarak di mana mereka dapat mengirimkan data dengan andal, biasanya hingga 100 meter untuk UTP dan hingga 1000 meter untuk STP. Kabelan. Beberapa kegunaan kabelan untuk mengalirkan jaringan internet dari ISP ke device pengguna dan menghubungkan satu perangkat komputer dengan komputer lainnya. Penggunaan kabelan berdasarkan pemasangan dibagi menjadi dua, yaitu straight dan crossover, yang mempunyai pemasangan yang berbeda, yaitu yang pertama kabel straight untuk menghubungkan device yang berbeda seperti switch dengan komputer. Yang kedua, kabel crossover untuk menghubungkan device yang sama seperti komputer dengan komputer. Berikut adalah urutan warna kabel straight dan crossover. Berikut berupa kategori dari kabelan. Terdapat 5E yang paling bawah. Transmisi 1000 Mbps dengan frekuensi bandwidth 100 MHz untuk jarak 100 meter. Lalu untuk yang tertinggi yang sekarang adalah Cat 8. Transmisi 40 gigabit per second, frekuensi bandwidth 2000 MHz dengan jarak maksimal 30 meter. Selanjutnya ada fiber optik. Fiber optik adalah teknologi yang digunakan oleh layanan internet untuk mengirimkan informasi dalam bentuk gelombang cahaya melalui untaian serat yang terbuat dari kaca atau plastik dalam jarak jauh. Serat optik berdiameter sehelai rambut manusia, dan ketika digabungkan ke dalam kabel serat optik mampu mentransmisikan lebih banyak data dalam jarak yang lebih jauh dan lebih cepat daripada media lainnya. Teknologi inilah yang menyediakan layanan internet, telepon, dan TV fiber optik untuk rumah dan bisnis. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan sebuah pemasangan dari kabelan UTP.